dari komunitas Santo Fransiskus Sukabumi Pusat yang terdiri dari 22 suster. Ada suster junior, suster medior, dan suster senior. Suster senior saat ini masih ada satu yang paling tua, usia 97 tahun, merupakan suster pertama kali yang masuk di Indonesia. Komunitas Sukabumi Pusat sangat beragam suku budaya, ada yang dari Jawa, dari Sunda, Batak, Timur, Nias, dan Flores. Kami komunitas novisiat Suster Fransiskan Sukabumi yang berlindung pada Santo Bonaventura terdiri dari 13 suster, 6 suster novis tahun pertama dan 5 suster novis tahun kedua, serta 2 pendamping. Kami komunitas Santo Fransiskus Cibinong MY, Suster Petra, Suster Fidelis, Suster Sita, Suster Andriani, Suster Vianita, Suster Yohanita, dan Suster Rosita. Kami komunitas Fransiskus Bogor dengan anggota 7 suster. Pertama, Suster Assunta, kedua, Suster Elizabeth, ketiga, Suster Yohana, keempat, Suster Bernadine, kelima, Suster Mikaela, keenam, Suster Gabriela, dan ketujuh, Suster Justina. Kami komunitas Melania Cibinong terdiri dari 5 anggota: Suster Maria Scholastica SFS, Suster Maria Ignacia SFS, Suster Maria Ferdinanda SFS, Suster Maria Augusta SFS, dan Suster Patricia SFS. Komunitas pun tercipta seperti bunga anggrek ini, indah. Komunitas kami terdiri dari Suster Maria Susana SFS, Suster Maria Atanasia SFS, Suster Elisa SFS, Suster Emilia SFS, Suster Maria Felicitas SFS, dan saya Suster Maria Birgita SFS. Komunitas Santo Fransiskus Assisi terdiri dari 6 anggota komunitas, 4 suster senior, 1 suster medior, dan 1 suster junior. Karya yang ada di sekitar komunitas dan menjadi tugas dan tanggung jawab para anggota komunitas antara lain di Panti Sosial Tresna Werda Assisi dan juga di bidang pendidikan Sekolah Mardi Waluya Sukabumi. Kami dari komunitas postulan Suster Fransiskan Sukabumi yang berlindung pada Ibu Rosa Debi terdiri dari 6 orang postulan dan 2 pendamping. Dalam tahun persaudaraan kami masing-masing pribadi di komunitas menyadari kembali bahwa persaudaraan itu harus terus diusahakan supaya tetap berkembang, baik dalam komunitas, dalam kongregasi, lintas kongregasi, maupun di masyarakat. Kesempatan untuk membangun relasi yang baik dengan sesama saudari sekomunitas dan sesama di sekitar komunitas. Mengupayakan diri dengan membangun hidup terbuka dengan saling menghormati dan saling menghargai setiap pribadi. Persaudaraan adalah nilai yang sudah diwariskan oleh para pendahulu, dan sebagai anggota SFS tentu itu diusahakan setiap hari dan nilai itu menjadi milik. Sebagai pribadi, semakin sadar diri bahwa saya hidup bersama dalam komunitas dan tidak sendirian.
perlu rendah hati dan terbuka bahwa saya dan para saudari yang ada di sekitar saya memiliki latar belakang berbeda dalam usia maupun asal-usul. Upaya untuk menerima, mengampuni, dan menyelamatkan telah diupayakan terus-menerus, dan juga keterlibatan dalam hidup komunitas dapat menjadi rahmat bagi kami untuk menjalani tugas perutusan kami masing-masing. Terus-menerus menjadikan Kristus sebagai pusat hidup yang mengikat persaudaraan dan mendorong untuk semakin menghidupi semangat persaudaraan agar menjadi tanda nyata kehadiran Allah kapan dan dimanapun. Sebagai religius dengan spirit Bapa kita Santo Fransiskus Assisi, persaudaraan menjadi ciri yang melekat dalam hidup persaudaraan di komunitas kami. Persaudaraan di tengah masyarakat maupun persaudaraan di dalam hidup menggereja. Dengan demikian, setiap perjumpaan menjadi sarana membangun persaudaraan sejati, menebarkan kasih dan membangun rasa empati. Setiap perjumpaan menjadi berkat yang melahirkan sukacita dan damai, menghadirkan kerajaan Allah yang berbela rasa bagi mereka yang membutuhkan, tempat untuk mencurahkan keluh kesah, membangun dan membutuhkan uluran tangan. Komunitas memaknai tahun persaudaraan ini dengan rutin setiap hari mendoakan doa tahun persaudaraan, mengupayakan hidup seperti yang ada di dalam teks itu dan mencoba mempraktekannya. Lebih peka dan terlibat dalam komunitas, menerima dan menghargai orang-orang di sekitar, lebih terbuka terhadap mereka yang ambil bagian di dalam komunitas dan juga karya-karya yang ada. Lebih-lebih saudara-saudari yang sungguh membutuhkan. Komunitas novisiat memaknai tahun persaudaraan sebagai sarana bagi kami untuk merefleksikan kembali hidup kami dalam persaudaraan ini, melihat hal-hal apa yang sudah dapat terlaksana dan hal-hal apa yang masih sulit diwujudkan dalam hidup persaudaraan. Dengan semakin mewujud nyatakan visi, berkomitmen tinggi dalam hidup persaudaraan untuk menguduskan dan menyelamatkan jiwa-jiwa. Saudara adalah anugerah bagi hidup persaudaraan kami. Komunitas memaknai persaudaraan itu dengan saling menghargai, saling menerima satu dengan yang lain, terlebih dalam pentingnya berdialog dan komunikasi yang efektif. Itu yang kami alami setiap hari dalam komunitas. Juga kami memaknai tahun persaudaraan ini terwujud melalui hidup doa, hidup bersama atas dasar saling mengasihi sebagai saudari. Adanya cinta kasih yang saling melayani dalam komunitas juga menjadi teman seperjalanan, terutama bagi para saudari postulan yang baru datang, sehingga antara satu dengan yang lain semakin mengenal, terbuka, saling mengasihi. Komunitas novisiat menandai tahun persaudaraan ini dengan berbagai kegiatan, antara lain: pertama, family gathering; kedua, kunjungan persaudaraan di komunitas Suster Ursulin secara khusus bersharing panggilan bersama dengan Suster Grace; tiga, berbagi berkat dengan saudara-saudari yang berkekurangan, terutama para pemulung, dengan menyediakan nasi bungkus; 4,
menyapa setiap pribadi yang dijumpai dengan ramah. 5. Menghidupkan kembali hari persaudaraan di komunitas novisiat. 6. Belajar mendengarkan. Kami mengunjungi kongregasi-kongregasi lain, para pastor, dan juga siapapun yang kami kunjungi untuk mempererat persaudaraan kami. Bersama 4 komunitas, komunitas Bondongan, komunitas Cibinong MW, dan komunitas Cibinong Melania, dan Rangkas Bitung, kami mengadakan SFSD, kunjungan persaudaraan, komunitas FMM di Serang, di mana kami pertama diterima dengan tangan terbuka dan sungguh luar biasa penyambutan mereka. Kegiatan yang sudah kami jalankan di komunitas Sukabumi Pusat pada tahun persaudaraan ini diantaranya mengingatkan kembali untuk tertib dengan kesepakatan komunitas untuk semakin berkembang, melakukan kunjungan ke komunitas lain dalam kongregasi SFS, lalu juga kunjungan pada saudara yang lain agama, kunjungan ke keluarga para suster, kunjungan ke keluarga karyawan, dan juga kunjungan ke panti asuhan. Melakukan kegiatan bakti sosial, yaitu membagi makanan, diantaranya nasi bungkus, beras kepada mereka yang membutuhkan. Dalam komunitas, kegiatan rekreasi bersama, berdoa bersama, belajar bersama, dan sharing bersama. Mengadakan rekoleksi bersama komunitas terdekat, lalu juga mengadakan kunjungan ke komunitas atau ke kongregasi yang lain, juga mengunjungi panti ulas kasih Pelabuhan Ratu, mengunjungi sesama yang sakit, lemah, dan mereka yang membutuhkan perhatian, mengikuti kegiatan SFSD, di mana komunitas Immaculata bergabung dengan komunitas Sukabumi Pusat dan komunitas Asisi pada berkolaborasi dengan komunitas suster kongregasi Pasiones Remo Projo beserta fraternya dalam kegiatan baksos, yakni pengobatan gratis dan menyalurkan sembako dan alat rumah tangga kepada para suster Klaris dan keluarga pegawai para suster Klaris, membagikan berkat sembako kepada semua karyawan unit Klinik Pratama Marti Waluya dan Sekolah TK SD Marti Waluya Cipanas, mengadakan acara berbuka puasa bersama dengan karyawan Klinik Pratama, unit sekolah TK dan SD, sama dengan keluarga Fransiskan Cipanas Cianjur, mengadakan acara Transitus dan Hari Raya Santo Fransiskus serta kegiatan-kegiatan yang lain. Mengadakan rekoleksi gabungan dengan komunitas Pasiones, Suster Pasiones, dan komunitas Giovanni Baptista, kunjungan ke komunitas KSFL yang berlokasi di Bekasi, mengadakan kunjungan dan dialog dengan komunitas religius lainnya, komunitas para Romo SCY, Bruder BM, Suster KFS, mengadakan kegiatan persaudaraan dengan komunitas MW Cibinong, Melania, Rangkas Bitung di Amerta. Silaturahmi bagi saudara muslim pada saat lebaran, open house pada saat Natal, membagi makan siang pada tukang ojek dan tukang parkir di sekitar biara, menjalin hubungan yang baik dengan RT, RW di sekitar Bondongan dalam kegiatan bakti sosial di karya dalam merayakan HUT MW yang ke-60. Berkunjung ke komunitas para suster Karmesian di Cipadang. Refleksi hidup persaudaraan dan juga mengadakan atau mengikuti SFSD serta kegiatan-kegiatan lain yang
bertujuan untuk semakin mempererat persaudaraan di antara kami. Saling menguatkan, saling meneguhkan, saling mendoakan, dan saling menerima satu sama yang lain. Kita saling mendukung dan juga saling menguatkan di dalam hidup religius kita. Saling mengeratkan relasi satu dengan yang lain. Semakin mengenal, terbuka, saling mengasihi, lebih pada mengenal pribadi keunikan pribadi masing-masing dengan segala macam latar belakang, budaya, dan tradisi masing-masing. Suka duka yang dialami oleh masing-masing pribadi menjadi pengalaman berharga untuk terus memelihara dan merawat persaudaraan yang ada. Kelemahan dan kelebihan adalah berkat dari Tuhan, dan itu menjadi rahmat terselubung bagi kita untuk terus menjalani hidup panggilan sebagai SFS yang semakin baik. Mengingatkan kembali secara lebih nyata bahwa kita semua berasal dari Allah yang sama, menghuni bumi yang sama sebagai rumah kita. Meningkatkan pemahaman dan menumbuhkan semangat persaudaraan, adanya sikap toleransi yang tinggi dengan agama lain. Relasi antara sesama semakin baik, mengembangkan kepekaan dengan sesama. Latar belakang yang berbeda-beda, usia antara medior, senior, dan junior itu agak jauh. Perbedaan latar belakang keluarga, budaya, kebiasaan-kebiasaan yang kadang muncul kesalahpahaman. Usaha yang kami lakukan mencoba untuk mengajak mereka untuk saling terbuka, mengenal budaya dan kepribadian yang berbeda. Kami semua orang adalah saudara. Kita menjadi saudara satu sama lain. Untuk persaudaraan SFS, kudu silih asih jeung silih asuh, saling mengasihi, saling menasehati, dan saling mengayomi. Mari kita saling menghormati dan saling menghargai siapapun. Menghindari perkataan, sikap, dan perbuatan yang merendahkan orang lain. Menyadari akan pentingnya kehadiran sesama. Relasi antar sesama semakin kuat. Menjadi saksi Kristus di tengah komunitas, keluarga, gereja, dan masyarakat. Membangun semangat persaudaraan dengan terus-menerus mengkomunikasikan yang menjadi kunci utama untuk bisa semakin bersatu, bersemangat, dan akhirnya kita boleh melaksanakan tugas perutusan karena mendapat dukungan dari para suster semuanya. Mari kita saling menguatkan, saling mendoakan, saling menerima perbedaan. Mari kita rayakan kehidupan kita dengan sukacita.